fuck my love. You might fuck my love. You might call my love. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Blast pada akhirnya diungkap oleh para petinggi Hero Association adalah orang yang ditugaskan untuk mengungkap misteri tentang Kubus dan keberadaan God. Di chapter 173 part pertama kemarin, kita sudah melihat bagaimana Blast ternyata sudah mengetahui keberadaan God dan mencarinya. Lalu apa yang terjadi di part kedua? Kali ini kita akan bahas One Punch Man manga chapter 173 part kedua. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out! Pertemuan di Hero Association masih berlangsung. Di sini semuanya tertegun ketika sang petinggi Hero Association mengungkapkan jika Blast dan rekannya dan sekelompok tim lainnya mencari sebuah kubus misterius yang punya kemampuan mengubah manusia menjadi monster. Lalu terlihat Blast bersama temannya memegang peta, mereka sedang mencari lokasi keberadaan kubus. Flash kemudian teringat lagi dengan kubus tersebut dan dia menganggap jika kotak itu awalnya adalah kotak biasa. Sang petinggi menjelaskan jika benda itu telah diwariskan turun-temurun sebagai sejenis alat komunikasi dengan God. Beberapa menyebutnya sejenis oprat. Dia selama ini mengumpulkannya dan bersama dengan timnya mencoba untuk menganalisanya. Scene berpindah ke masa lalu ketika diperlihatkan pertarungan antara Blast melawan Elder Centipede. Ternyata terungkap 2 tahun yang lalu ketika Blast melawan Elder Centipede, saat itulah Blast melihat kedatangan dewa dan dia berkontak langsung dengan dewa atau God. Seperti halnya dengan Garou, God pun menawarkan kekuatan tambahan kepada Blast dengan syarat dia mau menjadi pengikutnya. Tapi tentu saja Blast menolak, dan disitulah dia memutuskan untuk menentang kekuatan God. Efek buruk pada Blast, di mana Blast babak belur pada akhirnya, walaupun dia tetap bisa mengalahkan Elder Centipede. Dan ternyata setelah memberitahu hal itu kepada asosiasi mengambil kesimpulan jika mereka tidak bisa menghadapi lawan semacam itu, bahkan dengan semua hero yang dimiliki. Pertama, tak satu pun sensor dari mereka yang bisa mendeteksi keberadaan God. Menyadari hal itu, Blast pun memutuskan untuk menyimpan rahasia itu, dan dia berharap sesedikit mungkin orang mengetahui tentang keberadaan God, karena jika banyak yang mengetahui, itu tentu akan menjadi kepanikan massal. Blast membuat kejadian itu seperti dia menghilang tanpa alasan demi melindungi yang lainnya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Blast sebenarnya tidak kabur atau tidak pensiun dari Hero Association, tapi dia sengaja melibatkan dirinya untuk misi khusus mencari keberadaan God. Flash pun mengatakan, jadi Blast sedang mencari dan menghadapinya sendirian. Aku sudah menduga kalau peringkat teratas kelas S pasti punya alasan untuk tidak pernah muncul. Tapi berpergian sendirian agar kita tidak ikut terlibat, itu agak gila juga. Genos mengatakan, tapi itu sayang sekali. Jika saja kau mengatakan lebih awal, Saitama Sensei alias Cap Baldi bisa saja sudah menyelesaikan masalah ini. Nah, si petinggi pun mulai ragu dengan omongan dari Genos. Tidak, alasan kenapa Blast bisa bertarung dengan God adalah karena dia orang yang bisa memanipulasi ruang waktu. Pahlawan lain tidak bisa melakukan hal semacam itu. Mendengar hal itu, Genos pun langsung menantang. Kau yakin? Dan dia memperlihatkan inti dari dirinya yang berasal dari masa depan. Genos mengatakan, aku tidak bisa mengirimkan laporanku, tapi aku ingin menyampaikan sebuah taktik yang bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Dan dia pun menjelaskan segala sesuatu tentang yang sudah terjadi, tentunya ketika Saitama mengalahkan Garou yang saat itu mendapatkan kekuatan dari God. Genos juga menambahkan jika Saitama lah orang yang menyelamatkan dunia, dan dia juga bisa kembali ke masa lalu dengan kekuatannya, walaupun ada bantuan juga dari God dari masa depan. Dan sekitar 4 jam kemudian, setelah menjelaskan panjang lebar, semua yang ada di sana terlihat sudah pusing mendengar penjelasan yang begitu rinci selama 4 jam. Bahkan Flash sampai tertidur. Di situ Genos mengatakan, untuk seorang ninja, kau ini gak serius soal mengumpulkan intel ya? Flash hanya menjawab, intel itu soal inti, bukan ukuran. Genos menambahkan, tidak ada intel yang lebih berharga daripada soal Saitama Sensei. Di sini petinggi mengatakan, tapi kau bilang dia terbang ke Jupiter, meniupnya lalu kembali. Dan selain itu, kau bilang dia kembali ke masa lalu dan mengubah sejarah. Itu agak berlebihan. Petinggi ternyata tidak percaya dengan omongan dari Genos. Flash menambahkan, bahkan Sang King yang harusnya bisa memakai bulan sebagai samsak juga. Si petinggi mengatakan, menghiraukan keaslian cerita, kita harus mengonfirmasi dengan Cap Baldi sendiri, apakah dia yang benar-benar mengalahkan Garou.
Di situ Genos sedikit ragu, dan dia menjawab, soal itu, Sensei tampaknya tak punya ingatan soal pertarungannya dengan Garou hingga di saat tengah-tengahnya. Gara-gara kata-kata dari Genos, membuat semua orang semakin tidak percaya. Flashy Flash mengatakan, jika kau mau memuji mastermu, setidaknya karanglah cerita yang bisa dipercaya. Genos pun marah, dia mengatakan, apa katamu? Zombie Man hanya mengatakan, hei sebentar, kalau memang begitu, kita bisa mengonfirmasi dengan menanyai Garou bukan? Apa yang didapat polisi dari interogasi mereka? Bukannya dia pergi dengan Silver Fang untuk menyerahkan diri kan? Salah satu petinggi mengatakan, tampaknya shock dari pukulan terakhir padanya membuat dia hilang ingatan. Zombie Man hanya menjawab, kenapa semua orang jadi lupa ingatan di saat hal yang sangat penting ini? Jadi kita tidak punya info yang pasti sama sekali. Satu hal yang bisa aku katakan, interaksi dengan dimensi God telah meningkat dengan tajam. Blas berkata, mungkin ada sesuatu dari dimensi kita yang memanggilnya ke sini. Lalu kemudian semuanya kaget, sesuatu? Hal itu masih dalam penyelidikan. Si petinggi mengatakan, pokoknya Blas akan segera kembali dengan rencana untuk penanganan. Untuk saat ini, prioritas utama kita adalah persatuan dan solidaritas. Karena dia katakan akan melakukan penawaran dengan memanfaatkan titik lemah jiwa seseorang. Di sini Genos hanya mengatakan, persatuan katamu, baiklah, aku tidak sabar melihat penataan ulang dilakukan dalam asosiasi. Jika kau dapat kabar dari Blas, kau harus menghubungi Cat Baldi, Saitama Sensei. Hanya itu saja yang kita butuhkan untuk penanganan. Sekarang aku permisi dulu. Zombie Man yang melihat itu hanya memanggil, oi Demon Cyborg. Wah, dia sudah tergila-gila. Di sisi lain, Flashy Flash malah mengatakan, tolong sampaikan kepada Blas, cepat selesaikan pertarunganmu dengan God atau apalah itu. Jadi kau bisa bertarung denganku. Akan kubuat kau menyesal karena meninggalkanku. Sampai jumpa. Zombie Man pun hanya mengatakan, woi Flash, dari solidaritas, itu mungkin permintaan yang paling tidak masuk akal hingga saat ini. Tapi Zombie Man tiba-tiba teringat perkataan Dr. Genos yang menjelaskan tentang Saitama, bahwa ternyata Saitama sudah melepas batasannya, sehingga Saitama pun menjadi botak. Zombie Man berpikir, di sini hanya seseorang yang bisa melepaskan batasan dan itu adalah Saitama. Sedangkan Flashy Flash dalam pikirannya hanya berpikir, hingga sekarang aku kira Cat Baldi adalah anak buah Demon Cyborg, tapi sepertinya malah sebaliknya. Dengan tingkat kegilaan seperti itu, aku tak tahu seberapa jauh ceritanya bisa dipercaya. Dan dia pun kembali mengingat bagaimana si Cat Baldi alias Saitama menghancurkan musuh hanya dengan sekali pukul saja. Dia hanya mengatakan mau bagaimanapun, dia bisa saja berlian yang belum diasah. Dan di sini Amaimas ternyata sedang mempelajari juga tentang Cat Baldi. Demon Cyborg memang layak berada di kelas S. Tapi orang ini hingga membuatnya tergila-gila seperti itu, pastinya ada yang disembunyikan. Apakah Saitama itu adalah pahlawan ideal? Itu mungkin yang ada di pikiran Amaimas. Nah, itulah bahasan tentang One Punch Man manga chapter 173 part 2. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, jika ternyata Blas menghilang selama beberapa tahun karena dia sedang menyelidiki tentang God. Ditambah lagi, Blas bersama dengan para kolaboratornya, di mana salah satunya yang kita lihat mirip sekali dengan Lord Boros, juga mencari dimensi di mana God berada. Mungkin mereka ingin tahu kenapa God bisa berinteraksi dengan manusia dan apa tujuan dari God. Selain itu, kita bisa melihat bagaimana cerita Genos tentang Saitama, karena tidak didukung oleh bukti yang valid, membuat semua orang mengira jika Genos hanya mengarang cerita saja. Padahal memang benar, Saitama lah yang mengalahkan Garou yang saat itu diperkuat oleh kekuatan dari God. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.